Saya sangat apresiasi acara ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Oke, kita hitung ya, ini dilepas langsung oleh staf ahli Gubernur Jambi ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. dan tetap naik ke atas yang paling tinggi mengibarkan bendera Pramuka. Inilah tempat bersejarah di mana awal pertama kali dikibarkan bendera merah putih di Kota Jambi.
Ini silakan Mas Didi tambahkan. Mohon izin Bapak Ibu, ini kita beberapa kali telah melakukan penelitian. Kebetulan saya Didi dari Ashadi dari Universitas Jambi, dari Arkeologi Universitas Jambi, sekaligus juga tim ahli cagar budaya Universitas Jambi, bahwa ini mempunyai keunikan yaitu berupa arsitekturnya Pak. Jadi memang ini dibuat, kalau untuk yang di Sumatera ini termasuk teknologi yang paling canggih pada zaman 1928, karena bayangkan bagaimana mereka menaikkan air ke atas dengan tenaga hidrolik pada waktu itu dengan menggunakan uap, lalu disaring ke sebelah kiri untuk dikasih bahan kimia supaya nanti ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat kolonial yang ada di sekitar sini dan lain-lain. Nah, sebenarnya yang kita duduki ini menjadi tanda bahwa modernisasi kolonial itu sudah berdiri tegak di Jambi. Kenapa saya bilang begitu? Dulu ini kita lagi penelitian sebenarnya di sekitaran apa yang kita injak ini dulu adalah bekas perkampungan dari Istana Sultan Jambi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya bahwa Istana Sultan Jambi itu pada tahun 1855 sampai 58 itu pernah 58 itu diserang ekspedisi Belanda dan Palembang dengan 2 kapal perang berlabuh di sebelah Sungai Batanghari ini, lalu dibombardir. Bayangkan itu hancur dalam sehari ya, di bumi hanguskan dalam sehari. Nah, kita membaca arsip, kebetulan kita dapat arsip juga yang diberikan oleh Pak Ujang. Ada kawan Pak Ujang itu di Leiden di Belanda, kemudian mengirimkan ke kita dari Militer Spektor namanya, atau catatan militer yang ada di Belanda itu, bahwa pada waktu mereka menghancurkan ini, dia menggambarkan bagaimana suasana Istana Sultan pada waktu itu. Katanya untuk membakar habis naskah dan karya tulis yang ada di Istana Sultan itu butuh berhari-hari. Jadi ada waktu 6 hari baru semua naskah yang ada di istana itu baru habis. Jadi kebayang kalau hari ini kita kalau berbicara naskah yang ada kita catatan tertulis sangat sedikit, itu bisa jadi jawaban kenapa kemudian naskah-naskah Jambi ini sangat sedikit, karena pada waktu itu dibakar habis oleh Belanda pada tahun 1858. Dan mereka menggambarkan bagaimana suasana Istana Sultan itu dibakar, dibumi hanguskan, semua benda-benda berharga, emas itu dibawa berpeti-peti itu ke kapal perang pada waktu itu. Lalu kemudian Sultan Taha bergerilya ke wilayah Hulu di Tebong. Nah, ini bekas Istana Sultan dulu ya. Nah, kemudian Belanda setelah itu mendirikan benteng di sini. Nah, jadi setelah Istana Sultan didirikan benteng. Nah, kita sedang mencoba meneliti di mana bagaimana bentuk dari benteng dan istana. Kita coba ekskavasi arkeologi. Kita sedang buat pemetaannya, nanti mungkin dengan dengan provinsi untuk mengekskavasi melihat bekas tapak-tapaknya, bekas fondasi-fondasinya. Mungkin kalau ada tambahan silakan Pak Uji. Jadi dulu informasi yang kami peroleh dari catatan Belanda itu air minum yang dihasilkan oleh kawasan ini itu bisa langsung diminum katanya. Saking bagus airnya dan murni ya, bisa langsung diminum. Itu informasi yang kami peroleh di catatan Belanda. Dan yang penting adalah kawasan ini kawasan penting. Di mungkin Tanah Pilih yang sering kita dengar ceritanya itu, inilah kawasan Tanah Pilih. Dari rumah Pak Dan Rem sampai dengan Water Turen ini kawasan penting. Dulu Istana Sultan di situ, Pangeran Ratu di sekitar sini. Jadi betul kata Pak Didi, setelah istana dihancurkan oleh Belanda dengan kapal perang mereka, dengan meriam-meriam besar, akhirnya dibangun benteng di sini. Jadi ini kawasan penting. Dan kemarin minggu lalu saya dengan stafnya Pak Didi juga keliling. Ternyata di sini juga ada tinggalan candi. Ada candi Solok Sipin. Dan bahkan di Kampung Baru juga pernah ditemukan stupa dan lapik Padma itu sekarang di Museum Siginjai. Jadi memang dulu kemungkinan besar ada candi besar juga di sini. Jadi ini sedang diteliti oleh India. Mudah-mudahan nanti ke depan akan terungkap. Mungkin dari percandian Istana Sultan, benteng Belanda sekarang menjadi Masjid Agung Al-Falah. Jadi inilah salah satu bukti tinggal masa lalu Jambi yang perlu kita kenang. Memang dulu yang bangun orang Jambi dihancurkan Belanda membangun kembali sesuai kebutuhan mereka, termasuk Water Turen ini. Dan kemudian sekarang kita bangun ada Masjid Agung dan ada rumah modern Korea di sini. Jadi kami kira ini informasi awal dari kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat apresiasi acara ini, ya, dimana kita tidak pernah boleh berhenti mengingat para pejuang, kemudian juga memberikan semangat pada yang muda-muda ini agar nilai-nilai kejuangan mereka tidak boleh kita lupakan. Kita tetap terus menjaga, melestarikan, mengenang dan ikut memberikan semangat, karena masa kini itu beda dengan masa lalu. Kalau dulu mereka berjuang membela merah putih dengan darah, nyawa, perang, hari ini kita berjuang untuk Indonesia yang maju, yang cerdas, yang tangguh tentunya. Di atasnya ada helipad. Ya, berarti ada ya, bukan.